ya kita harus trial and error. Oh ternyata penjualannya naik sekian persen akibat dari kita pasang iklan sama promo. Dan itu semuanya sebenarnya informasinya udah ada di aplikasi GoBiz. Nah, dan kalau sudah memanfaatkan fitur-fitur tadi itu, menurut aku juga tetap evaluasi dari hasil testimonial juga ya. Balik lagi di podcast Ngopi, Ngobrol Pintar bersama GoFood. Tentunya untuk komunitas partner GoFood. Yuk, ini masih semangat banget, masih membara sekali semangatnya. Jadi kita lanjut ngobrol yuk barengan sama narsum kita hari ini. Udah banyak ngomongin mulai dari strategi waktu, ya seperti tadi jualan sahur juga jualan, sampai ke sertifikasi halal juga. Kita bahkan sempat membahas pula soal promo yang dilaksanakan hanya ketika bulan Ramadan. Hal-hal apa lagi nih biasanya yang jadi pemanis untuk membuat restoran Ibu Titin ini jadi berbeda dari yang sejenis lah kurang lebih. Pertama kita harus kenalin customer kita tuh maunya apa. Terus kita harus bisa ngelola nih review dari dan masukan dari customer kita. Jangan sampai masukan dan review dari customer kita tuh kita nggak dengar. Dan pastinya kan itu masukan yang baik buat kita. Kemudian yang ketiga itu ya kita harus konsisten untuk ngejalanin semuanya. Mulai dari rasa harus tetap sama, kemudian jam operasionalnya, bahan bakunya, semuanya kita harus konsisten ngejalaninnya. Nah, untuk indikator yang bisa digunakan melihat katakanlah ketika sudah oke, Mbak, aku mau pasang iklan deh nih untuk promo-promonya aku ini. Kita mau lihat efektif nggak ya ini iklan yang sudah aku pasang ini, promo-promo yang sudah aku berikan dan persembahkan untuk para pelanggan setia. Kita ngelihatnya indikatornya apa? Nah sebenarnya kalau di aplikasi udah disediain. Oh gitu. Jadi kita udah bisa akses tuh semua laporannya lengkap. Tapi kalau misalnya kita mau analisis secara mandiri tapi dengan sederhana, yang kita bisa lihat langsung nih, kita bisa nganalisis dengan ngebagi tuh 3 masa sebelum promo, ketika promo, kemudian sama pasca promonya. Kira-kira apa sih bedanya? Bisa kita lihat dari awareness-nya gimana. Buat ngelihat awareness-nya gimana, kita bisa lihat sejauh mana sih campaign kita bisa diterima, sejauh apakah followers kita jadi nambah, kemudian apakah ada customer baru nih ternyata pas kita pasang promo ini. Kemudian bisa kita juga lihat di penjualannya, apakah pada saat promo tuh penjualannya peningkatannya drastis. Kemudian setelah kita ada promo bagaimana, apakah tetap stabil atau enggak. Nah itu kan hal-hal sederhana yang bisa kita lihat langsung ya. Kemudian di jenis pelanggan yang beli kita, apakah ada pelanggan lama, berapa persen, apakah ada ternyata pelanggan baru nih yang banyak nih yang baru mau nyobain Bu Titin ketika ngelihat promo. Nah itu bisa kita lihat semua, dan itu semuanya sebenarnya informasinya udah ada di aplikasi GoBiz. Nah itu dia, jadi teman-teman rajin-rajin ngulik aplikasi GoBiznya ya. Iya benar. Fiturnya sudah disiapkan. Hitungannya juga nggak perlu ngitung sendiri. Udah. Aku laku berapa, nggak perlu kayak gitu lagi karena langsung muncul. Udah muncul semua. Jadi tinggal kesimpulannya kita cukup hanya ngelihat, oh ternyata penjualannya naik sekian persen akibat dari kita pasang iklan sama promo. Nah itulah teman-teman, jadi kalau sudah memutuskan untuk memasang iklan juga harus tahu menggunakan ya after postnya itu ya. Kan ada pra-post, during post, sama after post. Dan ketika mengatur promo, meskipun sudah menggunakan layanan GoBiz, sering sekali juga beberapa teman-teman tuh merasa mendapat kesulitan ketika belum mencapai tujuan atau target. Tapi nggak jarang juga promo justru membantu sangat-sangat luar biasa sekali untuk menaikkan pendapatan, bahkan sampai ke citra dari restoran sendiri. Nah menurut Ihdal nih, ada nggak strategi lanjutan setelah melihat hasil analisis yang tadi sudah ditampilkan di aplikasi dan menunjukkan hasil yang positif, entah itu positif atau negatif, dari kamu seperti apa langkah yang harus teman-teman lakukan? Nah langkah-langkahnya ketika kita udah nyoba nih berbagai macam promo, udah ada hasilnya nih dari promo
promo yang kita lakukan, yang pastinya kita harus evaluasi kembali. Promo mana sih yang akan kita lanjutkan? Promo mana yang kayaknya kita harus desain ulang lagi kira-kira. Nah, makanya aku bilang dari tadi kalau misalnya milih promo itu ya kita harus trial and error. Ntar biar ketemu sendiri formulasinya yang tepat, yang paling cocok untuk resto kita. Itu tips dan trik lain yang bisa dilakukan teman-teman apa ya kira-kira ya? Mungkin masih ada yang bingung. Oke Mbak, aku udah megang hasil akhirnya nih. Total efektif, total ininya apa? Nyebutnya apa sih istilahnya, analisanya lah ya, total analisanya. Oke, aku sudah tahu langkah-langkah berikutnya aku mau apa. Tapi tips dan trik yang paling gampang yang bisa mereka cerna dan bisa langsung mereka lakukan sesudah menayangkan iklan itu ngapain nih? Itu kita ngalamin sendiri juga. Ya mau nggak mau ya kita harus tanya nih ke customer kita mau promo apa sih. Caranya ya kita bangun interaksi di sosial media. Jadi biasa kita tuh salah satu nih kontennya coba nanya dari sekian banyak promo yang kita lakukan, yang mana sih yang promo yang paling disenangi oleh customer kita. Jadi misalnya promo coret karena bisa kita rasain langsung nih promonya. Nah itu salah satu upaya kita, karena kan buat milih dari sekian banyak promo itu kan bingung nih kira-kira yang mana sih yang cocok, yang mana sih promo yang harus kita coba, yaitu kita bangun interaksi dari customer. Wah benar banget sih, aku setuju sih, karena aku termasuk orang yang rajin ya ikutan polling itu. Kalau ada resto favorit tertentu aku yang tiba-tiba menu apa nih yang bakal kita promo bulan ini, walaupun mungkin kelihatannya kayak iseng-iseng aja, tapi ternyata cukup berpengaruh ya mengadakan interaksi yang seperti itu dengan para pelanggan kita juga. Dan kalau sudah memanfaatkan fitur-fitur tadi itu, menurut aku juga tetap evaluasi dari hasil testimonial juga ya. Kan biasanya suka ada yang ngomong, Kak balikin lagi dong Kak promo yang ini itu, suka ada yang kayak gitu juga kan. Di review customer kita bisa ngelihat juga, Kak yang promo yang kemarin ini boleh dilanjutin lagi. Promo yang ini menunya yang pas banget nih paket hematnya misalnya. Nah kita juga belajar tuh dari review dari customer kita. Nah itu dia, pokoknya toolsnya sudah ada nih, pilihan-pilihan alatnya sudah ada, baik itu di aplikasi GoBiznya sendiri ya, untuk teman-teman dapat memantau juga. Dan sebagai business owner kita juga harus ada feeling ya. Itu tadi aku bilang harus ada feelingnya untuk kapan nih gue harus memberikan yang ini untuk customer yang ini, atau mungkin customer yang sifatnya agak sedikit berbeda harus dikasih promo yang berbeda. Itu semua kembali ke rajin-rajin menganalisa. Karena Mbak Hidal tadi sangat menekankan sekali nih kata-kata analisa. Memang harus ngelihat peluang dan momentum. Kita udah ngelihat peluang, ngelihat momentum, ya pastinya kita harus berani nih coba. Jadi ketika kita sampai di fase itu kita udah pinter duluan di kompak. Mungkin tipe promo yang kamu pilih tidak sesuai dengan situasi atau tadi itu kan ya, momen-momen yang tengah terjadi di saat itu, atau tidak sesuai dengan karakter market yang ada di sekitar kamu, akan hancurkan bisnisnya. Kompak Bukan